Laptopmu salam. Kopi ke WC. Salam. Boleh Ya, nggak sih? ini laptopmu. Kalau orang mau speak berarti kayak dikasih pindah. Nanti kata kamu cuk. Salam. Tadi saya lupa nanya, kalau misalnya kayak banyak sekali kasusku, is it okay kalau saya keluar semua POI? Karena tahunya karena kayak tadi tidak jadi bisa. terlalu Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Siapa tahu PO-nya nggak penting. Masuk Ji. Betul. Kalau masuk penting. Iya, Masuk soalnya semua. agak kesini. Masuk semua Ji. Enggak. Mundur sedikit. Oh ya mundur. Terus atur nih. Masuk. Iya. Sudah di depan? Sudah. Sudah direkam? Sudah. Ya. Perbaiki mic-nya dulu. Memulai debat dalam hitungan 3. Apa sih tadi Musina? Panjang. Memprioritaskan ya. Debat, memulai debat dalam 3, 2, dan 1. Ingat, framing penting di dalam debat ini adalah mosi ini adalah merupakan mosi prioritas. Artinya, di sisi kami masih ada kampanye yang berhubungan dengan perkenalan identitas perempuan dan sebagainya. Tapi kami akan katakan bahwa prerequisite untuk mewujudkan hal tersebut adalah ekonomi terlebih dahulu. Saat perempuan di status quo sudah terjajah karena ketidakberdayaan ekonomi, hal ini secara struktural terjadi atas 3 kondisi utama di status quo. Pertama adalah mesin-mesin ekonomi dimonopoli oleh kapitalis misoginis, para laki-laki yang terus dipertahankan sampai hari ini, dan ini struktural secara historis terjadi karena orang-orang di masa lalu adalah orang-orang yang memprioritaskan kepentingan laki-laki dan hanya laki-laki yang bisa berdaya, sehingga sampai hari ini mereka masih menguasai mesin-mesin ekonomi tersebut. Kamu tidak bisa bilang bahwa oh banyak juga perempuan di status quo yang sudah bisa berdaya. Iya, ada, tapi tidak lebih banyak daripada laki-laki. 2. Media juga dikuasai oleh laki-laki heteroseksual, konservatif yang punya kepentingan untuk mengamplifikasi hal-hal yang tidak relate dengan perempuan, sehingga sangat sulit untuk melakukan kampanye feminis di grassroots. Karena media-media yang saya bahas di sini adalah media-media mainstream yang bisa mengakses orang-orang di grassroots itu sendiri, bukan orang-orang yang progresif di media sosial. Tapi ketiga, ini membuat perempuan tidak bisa berdaya, selalu ikut dengan narasi oleh patriarki yang mendominasi atas 3 konteks. 1. Relasi kuasa. Orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk bertarung dengan orang-orang yang punya kuasa yang lebih tinggi, itu cenderung memiliki sifat yang pasrah. Inilah yang terjadi kepada perempuan yang melihat bahwa mereka tidak bisa berdaya karena mereka tidak punya kapasitas dan kapabilitas ekonomi untuk menghidupi dirinya sendiri, sehingga pada akhirnya mereka akan ikut-ikut saja kepada apa yang dikatakan oleh laki-laki, suaminya, pacarnya, dan sebagainya. Kedua, stigmatisasi. Tidak berdaya dan makhluk nomor 2. Ini adalah stigmatisasi yang dibangun oleh patriarki sedari awal, sehingga terbangun dalam alam bawah sadar perempuan bahwa mereka tidak bisa berdaya sendiri. Untuk itulah mereka butuh untuk cari pasangan, untuk cari bos tambang, untuk cari CEO untuk dinikahi, sehingga mereka benar-benar dependen kepada laki-laki. 3. Pengaruh media yang selalu memperlihatkan ketergantungan perempuan. Seperti misalnya ketika kita misalnya melihat orang-orang di dalam film atau orang-orang di dalam media mainstream, perempuan di media mainstream digambarkan sebagai orang-orang yang harus menurut sama suaminya, atau bagaimana misalnya pacar yang akan selalu mengikuti kata pacar laki-lakinya dan sebagainya. Oleh karena itu kita butuh apa? Perubahan. Bagaimana kita merubah status quo yang buruk ini? Kita harus memberikan keberdayaan ekonomi pada perempuan. Tapi sayangnya di status quo sangat sulit untuk perempuan berdaya karena sulit akses pendidikannya, akses pinjamannya karena bukan kepala keluarga misalnya dan sebagainya. Mereka sulit sekali untuk meminjam di bank. Makanya mekanisasi kami adalah 1. Pemerintah harus memberikan dan memperluas akses pinjaman khusus perempuan, seperti misalnya pinjaman untuk membuat misalnya usaha mikro dan sebagainya. Kedua, pemberdayaan usaha mikro khusus perempuan. Bukan cuma memberikan pinjaman, tetapi pemerintah juga harus terlibat aktif untuk memberikan modal usaha, pemodalan untuk perempuan, untuk pemberdayaan perempuan. Jangan katakan bahwa ini tidak adil.
karena laki-laki sudah mendapatkan terlalu banyak privilege di status quo, makanya kita harus memberikan keseimbangan privilege tersebut dengan memberikan intervensi. Pemerintah harus memberikan intervensi di sana dengan memberikan perlakuan-perlakuan khusus ini. Ketiga, kuota khusus perempuan di kantor misalnya, dan ini juga sudah diterapkan di beberapa kantor, bahkan di dalam lembaga legislatif seperti DPR misalnya. Sehingga ini adalah hal yang visible saja untuk dilakukan. Tapi mengapa ini akan efektif? Pertama, ini akan memberikan akses kepada perempuan pada roda ekonomi terlebih dahulu. Ini adalah goals utama di dalam sisi kita, sehingga dependensinya terhadap kaum Adam itu berkurang. Bagaimana contohnya? Mereka bisa punya usaha terlebih dahulu, mereka bisa menghidupi keluarganya terlebih dahulu. Mereka kalau misalnya tidak punya keluarga, mereka setidaknya bisa menjadi orang-orang yang bisa makan sendiri dari jerih payahnya, bisa makan sendiri dari hasil usahanya. Tidak harus mengemis-ngemis di media sosialnya seperti yang percakapan kita semalam Kak Akbar. Kemudian yang kedua, mereka kalau misalkan mereka tidak punya wirausaha atau jiwa wirausaha, mereka setidaknya bisa mengakses terlebih dahulu ekonomi lewat kantor-kantor. Mereka mendapatkan aksesibilitas dari kota khusus yang ada di mekanisasi kami, sehingga pada akhirnya perempuan-perempuan ini bisa berdaya terlebih dahulu. Itu goals utama kami dan ini adalah hal yang paling penting kami katakan. Tapi sebelum itu, silakan. Demografi paling dominan adalah ibu rumah tangga yang merupakan korban patriarki di sisi kalian. Jadi di sisi kalian, dengan promosi yang kalian melakukan adalah mereka pasti tidak akan berdaya, dan artinya kalian akan mengorbankan pengorbanan yang mereka sudah lakukan, dan akhirnya mereka akan termarginalkan. Bagaimana kalian merespon? Pertanyaan saya adalah, apakah ibu rumah tangga ini memang memiliki insentif untuk melakukan berdaya? Kalau misalkan mereka punya insentif untuk berdaya, maka mekanisasi kami lah yang menjawab hal tersebut. Mekanisasi kami lah yang memberikan mereka tempat untuk pinjaman, mekanisasi kami lah yang memberikan mereka tempat untuk berwirausaha. Tapi kalaupun mereka memilih untuk menjadi ibu rumah tangga saja, ya tidak apa-apa. Kami katakan bahwa kami, karena kami sebagai feminis mendukung semua bentuk-bentuk dan pilihan-pilihan perempuan. Tapi aksesibilitas ekonomi yang kami kampanyekan adalah hal yang kami akan jelaskan. Ini akan menciptakan sebuah deterrent effect yang sangat besar. Apa deterrent efeknya? Satu, independensi. Ini akan membuat mereka lebih berani untuk speak up Dewan Juri yang terhormat, karena pada akhirnya mereka merasa bahwa dirinya berdaya dan tidak bergantung pada orang lain. Sehingga pada akhirnya apapun narasi-narasi yang mereka katakan tidak lagi akan sulit untuk diterima, karena pada akhirnya mereka tidak akan mengatakannya secara setengah-setengah, atau setidaknya mereka memiliki resource untuk membuat kampanye-kampanye dan promosi-promosi yang lebih baik. Sehingga pada akhirnya kalau oposisi menginginkan bahwa kampanye-kampanye mereka sukses, maka jamin dulu keberdayaan perempuannya untuk kampanyenya sukses, jamin dulu akses uangnya si perempuan ini supaya kampanye kalian bisa sukses. Jadi bahkan best case skenario di sisi oposisi bisa kami dapatkan jauh lebih baik, karena kita menjamin bahwa perempuannya berdaya terlebih dahulu, barulah pada akhirnya barulah pada akhirnya mereka bisa melakukan kampanye-kampanye soal minoritas-minoritas tadi. Tapi ketiga, ini akan memberikan juga akses pendidikan kepada perempuan menjadi lebih baik, karena sekarang mereka punya modal untuk menempuh pendidikan, dan pada akhirnya dengan uang yang mereka dapatkan misalnya, atau dengan rekognisi yang mereka dapatkan, sehingga pada akhirnya mereka bisa menjadi orang-orang yang jauh lebih pandai, bisa membentuk diskursus yang jauh lebih baik, dan strategi-strategi kampanye yang jauh lebih baik untuk diamplifikasikan kepada masyarakat, baik itu masyarakat yang paling progresif sekalipun sampai masyarakat yang paling konservatif sekalipun. Ini juga berhubungan dari bagaimana media juga akan meng-cater hal ini, karena sekarang perempuan juga sudah bisa mendominasi dan pada akhirnya bisa lebih baik. Bagaimana penimbangannya? Saat di sisi oposisi perempuan hanya bisa diketahui bahwa mereka minoritas dan tidak, di sisi kami memberikan perlindungan sedari awal bahwa mereka bisa makan terlebih dahulu, mereka bisa berdaya terlebih dahulu, sampai pada akhirnya bisa mengkampanyekan apapun itu yang mereka ingin kampanyekan. Bangga membuka musim. Terima kasih untuk pidatonya. Untuk melanjutkan perdebatan di panel pembicara pertama dari tim OO. Speech akan saya mulai 3, 2, 1.
gerakan feminis harus memprioritaskan kampanye untuk peningkatan ekonomi. Kami rasa itu bukanlah hal yang urgent. Kami rasa ada hal yang lebih baik untuk diprioritaskan pada gerakan-gerakan feminis ini, bukan hanya pada untuk peningkatan ekonomi. Ketahui bahwa gerakan feminis adalah gerakan yang betul-betul memprioritaskan bagaimana kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya di sektor ekonomi, tapi juga banyak hal, baik itu akses pendidikan, akses atas banyak hal, misalnya pencegahan atas kekerasan dan lain sebagainya. Oke, kami paham apa yang diinginkan oleh Oji. Oji bilang kalau ekonomi adalah hal yang sangat penting untuk perempuan dan lain sebagainya. Tapi status quo, tidak ada larangan atas perempuan untuk mengakses pekerjaan tertentu. Tetapi yang ada, perempuan dibatasi untuk melakukan pekerjaan tertentu karena perempuan dinormalisasi bahwa laki-laki jauh lebih kuat. Misalnya saja, bagaimana dengan pekerjaan infrastruktur dan lain sebagainya, yang dari segi fisik memang betul laki-laki yang perlu untuk mengerjakan hal tersebut. Sehingga status quo atas pelarangan pekerjaan tertentu di perempuan itu dilandasi karena keterbatasan fisik yang berada di perempuan. Namun kemudian mekanisme yang ditujukan oleh pihak opening government yang mengatakan bahwa akan ada pinjaman khusus perempuan, akan ada keterlibatan aktif pemerintah dan lain sebagainya, itu sudah terjadi di pemerintah saat ini. Kenapa? Karena banyak sekali lembaga yang memperdayakan perempuan. Misalnya saja di sektor di pesisir banyak lembaga-lembaga yang akan memprioritaskan perempuan untuk mengelola rumput laut dan lain sebagainya. Itu juga adalah sebagian dari program pemerintah, Juri. Namun ketahui bahwa banyak hal yang lebih urgent untuk diprioritaskan pada gerakan-gerakan feminis ini dibandingkan dengan peningkatan ekonomi. Karena apa? Pahami, Juri, sektor ekonomi banyak orang yang bisa mengelolanya. Misalnya saja pemerintah yang memang berkecimpung dalam pengembangan ekonomi atau badan usaha dan lain sebagainya, tetapi tidak untuk gerakan feminisme. Karena apa? Di sisi kami mau gerakan feminisme ini fokus untuk hak atas perempuan, akses pendidikan untuk perempuan, kepemimpinan dalam perempuan, ataupun bahkan fokus pada pencegahan kekerasan pada perempuan. Karena kami rasa itu adalah hal yang sangat krusial dibanding hanya harus memikirkan tentang peningkatan ekonomi oleh yang akan digaungkan oleh gerakan feminisme ini. Oke, menjawab merespon apa yang disampaikan oleh Oji yang mengatakan yang pertama, akses perempuan pada roda ekonomi ini bisa untuk mereka untuk membuka bisnis dan akan berdampak pada akses pendidikan dan lain sebagainya. Kami rasa walaupun gerakan feminis tidak terlibat dalam hal ini, ada banyak aktor yang bisa untuk membuka peluang akses perempuan bisa membuka roda ekonomi. Misalnya saja perempuan bisa secara aktif, atau lihatlah sekarang bagaimana banyak sekali live TikTok yang hostnya pun adalah perempuan. Ini membuktikan bahwa tidak perlu ada gerakan feminisme untuk mencampuri bagaimana perempuan itu bisa terjun langsung untuk mendapatkan ekonomi atau mendapatkan hak atas kebutuhan ekonominya, Juri. Yang kedua, independensi atau moral atau modal, independensi atau modal dan lain sebagainya. Kami rasa ini juga tidak penting untuk diikut campuri oleh pihak gerakan feminisme, karena sekali lagi status perempuan yang adalah orang-orang yang kaum lemah, yang dianggap lemah dan lain sebagainya, sehingga atas stigma kaum lemah itu makanya perempuan banyak dinormalisasi untuk dilakukan kekerasan seksual atau mungkin kekerasan dalam rumah tangga. Inilah yang penting untuk dibawakan. Oke, menuju ke mekanisme kami. Kenapa kemudian menuju ke mekanisme kami? Kami mau bahwa gerakan feminisme ini fokus pada hak atas perempuan atau akses pendidikan, kepemimpinan, dan pencegahan kekerasan seksual. Misalnya saja, gerakan feminisme aktif untuk memberikan sosialisasi terkait bagaimana sebenarnya perempuan kamu adalah kaum yang lemah, sehingga kamu harus mencari tahu bagaimana agar stigma itu stigma itu bisa diubah, atau bagaimana kemudian kamu bisa mencari cara agar kamu bisa berlindung di dalam balik kata kekerasan seksual dari perempuan itu. Oke, yang pertama, kenapa gerakan feminisme lebih penting untuk membahas itu? Karena ketahui bahwa perempuan adalah orang yang sangat rentan adalah objek yang sangat rentan untuk banyak sekali problematikanya. Kemudian, kenapa gerakan feminisme ini lebih baik mengarah ke hal tersebut? Karena yang pertama, ketika perempuan sudah mendapatkan kesetaraan atas akses pendidikan, otomatis mereka akan lebih mudah untuk terjun di sektor ekonomi ke depannya. Kemudian ketika perempuan mendapatkan hak atas berpendapat ataupun hak atas mengakses ke pelayanan publik dan lain sebagainya, itu akan berdampak kepada
kesejahteraan perempuan di sisi kami ketimbang hanya memprioritaskan sektor ekonomi saja. Kemudian silakan. Kan saya sudah jelaskan bahwa ketidakberdayaan perempuan itu karena mereka tidak punya akses ke ekonomi. Makanya kita butuh untuk kasih mereka akses ekonomi terlebih dahulu supaya mereka bisa berdaya dan bisa melindungi dirinya sendiri tanpa harus kita rekognisi berkali-kali. Kami rasa bukan sektor ekonomi yang harus kita berikan terlebih dahulu. Gerakan feminisme harus lebih menguatkan mental dari perempuan itu sendiri. Gerakan feminisme harus lebih meyakinkan bagaimana perempuan itu bukanlah orang yang dianggap lemah, sehingga power atas mereka untuk membuka kesempatan berpeluang di dalam sektor ekonomi itu jauh lebih baik, Juri. Kemudian mungkin oke, vote untuk tim oposisi. Ya, terima kasih untuk pidatonya. Untuk melanjutkan perdebatan, panel pembicara dari OG. Alhamdulillah deh. Bapak dan siapa itu? Bapak Sudah baru mandi Kodam, pagi. kodamnya yang batu itu. malu deh. Anjir. Kodamnya yang batu. Bisa. Kodam. It's someone else next. Menentang berdasarkan maka. Kau memang. Aku catatan. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Tidak perlu melebih-lebihkan karena kamu tidak bisa hidup bahkan tanpa makan, bahkan tanpa uang. Kalau makan aja kamu nggak bisa, gimana kamu bisa bayar kampanye identitas? Itu adalah goals dari kami, bukan? Bagaimana kamu bisa bikin biaya buat bikin spanduk? Bagaimana kamu bisa biaya buat ajak bikin ads biar orang-orang tertarik buat ikut kampanye identitas kalau kamu aja secara ekonomi tidak independen, bukan? Maka dari itu kami klarifikasi dari kami adalah kami tidak pernah mengatakan kami akan menyampaikan kampanye identitas. Sedari tadi Kak Salam hanya mengatakan kita akan lebih mendahulukan prioritaskan kampanye peningkatan ekonomi karena kampanye identitas itu sudah terlalu sering digaungkan tapi tidak efektif pada akhirnya. Misalnya saya ketika kamu ingin membuat gerakan kampanye identitas seperti Hari Perempuan Internasional, bagaimana kamu ingin menyebarkan bahwasanya akan ada kampanye soal itu, akan ada protes soal itu, tetapi kamu tidak memiliki biaya untuk membuat itu tersebar secara luas, bukan? Ingat di sini kami tidak pernah memberikan perempuan batasan-batasan. Mereka memiliki kebebasan untuk memilih. Tidak ada yang salah untuk jadi perempuan apapun. Tidak ada yang salah jadi perempuan karir. Tidak ada yang salah jadi perempuan pintar. Tidak ada yang salah jadi ibu rumah tangga. Bahkan ketika kamu sampai S3 dan kamu memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, itu tetap akan baik pada akhirnya. Few rebuttals towards opening governments. Mereka mengatakan hal ini sudah terjadi, tapi apakah hal ini efektif pada akhirnya? Jawabannya adalah tidak, karena bagaimanapun kalau misalnya dia sudah efektif berarti seharusnya kesetaraan gender itu sudah ada saat ini, tapi sampai saat ini nyatanya kesetaraan itu tidak ada dan masih perlu digaungkan. Oke, respon selanjutnya, walaupun hal ini sudah ada di status quo, kami percaya bahwa itu masih kurang terbukti dengan semua masalah struktural yang telah dibahas oleh Kak Salam. Bagaimana masalah struktural, masalah mindset yang terus bergejolak sedari dulu, bagaimana mindset bahwa perempuan itu inferior, perempuan itu harus bisa masak, perempuan itu adalah orang yang bagian mengurus rumah tangga, itu masih ada. Dua, mereka menyatakan bahwa perempuan dianggap lemah. Tapi Kak Salam sudah menjelaskan bahwa keadaan uanglah yang membuat mereka dilihat lemah. Keadaan ketika mereka tidak mampu menghidupi diri mereka sendiri adalah hal yang membuat mereka lemah. Laki-laki akan merasa kuat ketika bilang, oh aku yang kasih kamu uang, berarti semua hidup kamu berada di bawah tanganku. Itu adalah hal yang akan terjadi. Maka dari itu literasi keuangan bagaimana mereka hidup harus tetap. Makanya jamin dulu mereka bisa punya uang, jamin dulu setidaknya mereka punya simpanan sebelum jadi ibu rumah tangga, sehingga dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri supaya bisa melindungi dirinya sendiri. Tiga, bagaimana mungkin bisa mereka berdaya jika mereka merasa inferior karena tidak bisa hidup sendiri, karena ada mindset dari kecil bahwasanya oh aku nggak bisa hidup tanpa suamiku karena dia yang membantu aku. Maka dari itu banyak sekali perempuan yang kalau misalnya udah capek belajar bilang mending cari CEO kaya aja biar menikah. Itu adalah hal yang berubah. Itu membuktikan bahwasanya perempuan harus ditekankan pada literasi ekonomi. Oke, masuk ke
selamat datang di argumen saya. Kenapa kita akan memprioritaskan kampanye ekonomi lebih principally justified di sisi kami? Sadari narasi patriarki udah lama, bahkan sustain saat ini. Feminis itu bukan hal baru dan udah lama diperjuangin. Udah banyak perempuan yang udah speak up dari dulu, tapi speak up sudah sering. Tapi lihat, saya akan beri contoh bagaimana rancangan undang-undang kekerasan seksual itu sudah lama sekali digaungkan, tapi baru dijadikan undang-undang beberapa tahun sebelumnya setelah bertahun-tahun. Berarti kampanye identitas itu tidak cukup, harus ada hal lain lah. Ya, harus ada hal lain untuk diganti yang menjadi dasar, yaitu kita berubah dari kampanye identitas sebagai prioritas utama, kita ganti menjadi kampanye peningkatan ekonomi. Counternya adalah literasi ekonomi. Mereka harus sadar bahwa mereka dengan bisa mencari uang sendiri, mereka akan sadar bahwa mereka setara, perempuan bukanlah orang yang lemah, mereka bisa jadi independent woman, mereka bisa berdiri di atas kakinya diri sendiri. Oke, view mekanisme, silakan. Ya, di sisi kamu hanya perempuan yang memiliki keuntungan secara ekonomi, secara pendidikan, dan terberdaya secara sosial lah yang akan mendapatkan benefit. Perempuan tidak masuk dalam identitas itu akan termarginalkan di sisi kalian. Bagaimana responnya? Mereka tidak akan termarginalkan karena bagaimanapun perempuan-perempuan yang setidaknya dianggap punya privilege tentunya akan mengajak perempuan lain karena mereka berada di gerakan yang sama, bukan? Mereka tentunya akan membuka kelas-kelas literasi ekonomi, misalnya kayak secara free, secara gratis, literasi ekonomi ke desa-desa. Itu hal yang akan mereka lakukan ketika mereka sudah financially independent pada akhirnya. Oke, masuk ke bagaimana ini bekerja. Saya akan menambahkan mekanisme dari Kasalam, yaitu bagaimana tentang beasiswa perempuan, contohnya dari Fair and Lovely. Ini bisa mengubah tentang keseimbangan pendidikan. Mereka akan menjadi perempuan yang pintar. Mereka akan setidaknya bisa berdaya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Mereka akan berdaya untuk perempuan-perempuan lainnya, seperti perempuan-perempuan miskin yang tidak bisa akses literasi ekonomi. Mereka akan dengan senang hati volunteer karena merasa sepertanggungan dan sepernasiban. Lalu bagaimana perlindungan perempuan di sisi kami? Di sisi kami, perlindungan perempuan ketika perempuan-perempuan ini yang kita anggap punya privilege, mereka sudah independen, mereka sudah mampu untuk berdiri kaki sendiri, mereka akan dengan senang hati untuk speak up, untuk bisa bikin policy, misalnya masuk DPR dan berbicara soal bagaimana seharusnya perempuan itu diperlakukan. Mereka bisa membuat seperti itu dan bisa membuat, ambil saja contoh bagaimana salah satu calon anggota DPRD Kota Jakarta adalah asisten rumah tangga ini membuktikan bahwasannya literasi ekonomi ketika dia sudah sadar itu akan bantu membuat dia untuk berdiri atas kakinya sendiri, bahkan membantu perempuan lain. Lihat dia calon anggota DPRD ini ingin mengatakan bahwasannya berdirinya dia di DPRD adalah ingin menjadi bahwasannya hak dan asisten rumah tangga orang-orang yang dianggap miskin, orang-orang yang dianggap privilege itu perlu dilindungi. Ini membuktikan bahwasanya literasi ekonomi itu sangat worse di sisi kami. Maka dari itu kamilah yang layak memenangkan perdebatan karena kami telah menunjukkan bahwasanya bagaimana dengan literasi ekonomi itu juga akan membantu kampanye identitas karena kita sudah harus mengganti cara kerja yang terlalu lama karena pada akhirnya itu tidak benefit dan tidak efektif pada akhirnya. Lalu kami juga membuktikan bagaimana ekonomi independensi ini tidak hanya menguntungkan bagi mereka yang berprivilege, tapi menguntungkan bagi mereka yang tidak berprivilege karena orang yang berprivilege ini akan membantu yang tidak berprivilege karena mereka merasa senasib dan sepertanggungan. Dan kami juga sudah mengcounter beberapa tanggapan dari oposisi yang menganggap bahwa seharusnya kampanye identitas itu perlu dipertahankan. Maka dari itu bangga menjadi government. Thank you. Lanjutkan, saya kenal. Lanjut. Saya pakai kacamata ini. Oh. Kalau sering gimana? Kenapa tiba-tiba mau mix? Udah kayak karena sering bahasa Indonesia tuh tiba-tiba ada insting bahasa Indonesia. Tidak, intinya Jami banyak mau ngomong bahasa Inggris mau. Bahasanya. Iya. Ya di serius lah kabarnya. Bahasa Inggris. Kalau bahasa lain harus bahasa Arab. Kalau kamu ke KDM ini baru iya, kamu kok pengen di sini. Pasti macam kasih bahasa Indonesia perubahan atau ada tulis itu perubahan. Salah kami KDM rindu bahasa Indonesia. Bisa dong. Tadi saya ada. Ku tapi orang KDM itu. Makanya kita butuh
Saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Perempuan selalu dipilih untuk menjadi ibu rumah tangga, untuk menjadi seorang ibu, atau untuk menjadi seorang wanita karir di depan publik. Tak dapat dipungkiri ketika kamu hadir menjadi seorang ibu rumah tangga, berarti stigma orang-orang di sekitarmu akan menganggap bahwa kau sudah tidak boleh untuk bekerja karena kau harus mengglorifikasikan mengenai tugasmu sebagai seorang istri. Hal yang tidak kami setujui dari OJ. 1, mereka menganggap bahwa perempuan itu tidak bisa secara mandiri karena saat ini di dalam status quo perempuan itu selalu bergantung dengan laki-laki. Pertanyaan kami dengan mereka menyatakan bahwa mereka akan mengglorifikasikan pemberian modal untuk hal-hal yang akan melindungi perempuan untuk yang akan mengembangkan diri seorang perempuan, tetapi ini kami anggap sebagai hal yang tidak mandiri Dewan Juri. Mengapa? Karena ketika kamu hadir bahwa perempuan itu akan diberikan hal yang lebih baik dari pemerintah, hal yang lebih dimudahkan oleh pemerintah, akan diberikan modal, hal dan lain sebagainya lah. Ini akan menjadikan bahwa prinsip perempuan akan selalu berada di bawah kondisi di mana akan dibantu oleh pemerintah. Ini akan jauh lebih buruk Dewan Juri karena nyatanya kamu akan siap bahwa perempuan tersebut akan selalu berusaha untuk meminta kepada orang lain terkhusus kepada pemerintah. Lalu dengan sisi kami di mana status quo menyatakan bahwa perempuan itu akan selalu dibantu di bawah suaminya, ini akan jauh lebih baik. Mengapa? Karena pertama, mereka memiliki hubungan. Dalam artian, kamu sebagai perempuan itu punya hak, punya hubungan, punya hal yang lebih didominasikan untuk dipenuhi oleh seorang pria. Kedua, ini akan jauh lebih baik karena nyatanya kampanye yang akan dilakukan oleh seorang perempuan akan menghantarkan mereka pada prinsip di mana mereka akan memperkenalkan bagaimana latar belakang dirinya, bagaimana kondisi hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya, ataukah bagaimana dia bisa mempunyai hubungan-hubungan dengan orang-orang pilkada yang sebelumnya telah naik, misalnya dengan suaminya yang telah menjadi ketua DPR atau ketika orang tuanya telah menjadi presiden dan lain sebagainya. Ini jauh lebih baik. Kemudian yang kedua, mereka menghadirkan konsep di mana akan ada kuota khusus bagi seorang perempuan di dalam kantor. Menurut kami ini juga sudah ada Dewan Juri. Tetapi dengan kamu menghadirkan bahwa konteks bahwa akan ada kuota khusus bagi perempuan, ini nyatanya akan memberikan stigma bahwa kesetaraan gender semakin sulit untuk terjadi. Kenapa? Karena ketika kamu perempuan selalu hadir dengan prinsip bahwa saya adalah kaum yang dimarginalkan, ini akan membawamu pada konteks bahwa kamu sebenarnya sebagai perempuanlah yang selalu mengglorifikasikan hal itu dan tidak akan pernah terjadi lagi yang namanya kesetaraan gender. Contohnya, ketika saya sebagai prinsip yang seorang perempuan hadir dengan konteks bahwa saya tidak akan mengikuti audisi, saya tidak akan mengikuti, silahkan. Oke, yang penting menurut saya di dalam gerakan feminisme adalah perlindungan perempuan terlebih dahulu. Kalau soal kesetaraan gender itu akan mengikuti setelahnya. Tapi mengapa kampanye identitas di sisimu itu bisa menyelesaikan masalahmu sendiri? Mengapa kami menganggap bahwa kampanye identitas jauh lebih baik untuk seorang perempuan? Pertama, karena ketika perempuan itu dikenal, artinya kamu tidak bisa mengglorifikasikan bahwa saya sebagai seorang perempuan sehingga saya harus kembali dibentuk di awal. Tetapi kami mengatakan bahwa ketika perempuan itu dikenal, dalam artian walaupun bukan hanya dirinya, walaupun bukan dia secara individu yang dikenal, tetapi orang-orang di belakangnya, tetapi ini jauh diglorifikasikan agar mereka lebih mudah untuk naik dan terpilih. Lalu melanjutkan argumentasi kami, apa yang telah dibawa oleh kami dan Kak Hikmah. Yang pertama, kami mempunyai pelatihan dalam masa pendidikan seorang perempuan. Artinya kami mengglorifikasikan sistem di mana seorang perempuan akan jauh lebih diberikan akses pendidikan. Dalam hal ini contohnya biaya siswa, mereka akan lebih mandiri dalam mengikuti konteks-konteks atau usaha untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Mereka akan mempunyai sifat kepemimpinan di awal karena mereka telah melanjutkan pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mereka telah memiliki proses pembelajaran. Dalam artian, kami memahami bahwa ketika mereka hadir dalam pendidikan, ketika mereka berproses untuk mendapatkan beasiswa tersebut secara mandiri, atau ketika misal mereka harus merayu suaminya untuk bisa hadir dalam pilkada, ini jauh lebih baik karena mereka bisa mengglorifikasikan bahwa mereka sudah menjelaskan apa yang mereka miliki, apa yang mereka lakukan, dan bagaimana mereka menjalankan hidupnya sebagai seorang ibu rumah tangga dan wanita karir. Silakan. Sedari tadi kamu membuktikan bahwasanya perempuan inferior pada akhirnya karena kamu membuat mereka menjadi bayang-bayang, bukan? Lalu bagaimana kamu bisa membuat mereka menjadi berdaya ketika kamu hanya membuat mereka bukan menjadi pemeran utama tapi hanya pemeran pendukung? Pertama, kami mempunyai proses dalam pendidikan.
Kedua, kami menganggap bahwa ketika mereka telah naik, mereka akan berusaha dan mengkaitkan segala proses setelah dan sebelum mereka untuk naik tersebut. Ini akan jauh lebih baik karena nyatanya mereka paham bahwa mereka telah melakukan kerja keras sebelumnya, baik itu misalnya dengan merayu suaminya atau dengan berpendidikan, ini juga lebih baik. Kemudian yang ketiga, mereka punya kemandirian dewan juri. Contohnya, ketika misalnya seorang perempuan dengan mekanisme seperti yang telah dijelaskan dengan Kak Salam yang menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan mereka uang untuk berproses lah, uang untuk mereka kampanye lah, ini tidak akan lebih baik karena nyatanya mereka akan selalu berusaha untuk mendapatkan penghasilan dari pemerintah sehingga mereka tidak akan punya kemandirian. Lalu masuk ke ranah argumentasi kami. 1. Mengapa ekonomi tidak harus diglorifikasikan dari gerakan feminisme dalam kampanye tersebut? A. Karena terdapat banyak isu lain selain pendidikan. Contohnya saja dewan juri. Ketika kamu harus hadir dalam aspek kesehatan. Saat ini perempuan ketika mereka harus berada di sisi di mana mereka sebagai seorang ibu rumah tangga, kemudian mereka ternyata menikah di usia dini, ini yang seharusnya dapat mendapatkan perhatian yang lebih. Karena ketika perempuan misalnya hidup dalam prinsip mereka usia dini lalu kemudian mereka melahirkan, seharusnya pemerintahlah yang hadir di sini untuk dapat memulihkan kembali kondisi perempuan dan dapat memberikan mereka mindset yang lebih. Kemudian argumentasi kami yang kedua, mengapa kampanye itu harus diglorifikasikan bagi seorang perempuan? 1. Agar perempuan itu dikenal dan dianggap. Artinya ketika kamu sebagai seorang perempuan sudah berani mengungkapkan pendapat di depan khalayak umum, berarti kamu sudah dapat mengeneralkan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Kamu akan paham mengenai visi dan misimu, kamu akan tahu bagaimana kamu akan berproses setelahnya dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Minta kayu putih supaya terlihat sempurna. Daunnya kalah sih. Bernafas Arifah. Selanjutnya Coba yang pakai bahasa Inggris tuh aksen Palu. Dari tadi. Yang mana Sumbar ya? Dari tadi. Nah, Itu pemaksin Pak itu. Lawan ada sama baik kalau. ini ada ganti. Banyak lah. Kata maaf itu biar receh, tidak boleh jawab. Aduh. Mahfud. Oh, berteman ini. Iya. Oh. Berteman. Ada betul kopi apa ya? Trauma mereka kuat. Here's the thing. We concede that both campaign is important for women and it already happened in the status quo and there is a presence of progressivity in both sides of the house. But panel, the fact that there are still women who suffer even after they get divorced from their husband because no longer have someone that they can rely on, it proves to you that it needs to push more for this kind of movement. This also would negate the statement coming from OO talking about tidak perlu lagi adanya gerakan di ekonomi. Simply, it's not true because I already stated the fact. That's why our urgency still stands. To crystallize the case in government bench, I'm going to picturize to you how the campaign looks like under our side of the house. Number one, we say that we're going to send the narrative that we want to push women to have a job. It don't necessarily mean they have to opt into a corporation, for example, but at least they can produce their own money. It could be in a form of like they become like a reseller, for example, or they can selling their food production or something like that. It also like giving more picturization of how the benefit and OG, right? That's why the degree of dependency that women has is lesser under our side of the house, and it's going to be my logic in extension. But
But before that, I'm going to give like a response towards OO. I think the whole case of OO is they talk about how they want to prioritize education more because it would open up the more opportunity for them. It's all like the first speaker and also the second speaker talking about that. To respond towards this, the first one, we question how. If they characterize women is that suffer, how then they can access education when they still live in a patriarchal context, right? It means that if they are living in a patriarchal context, this education will still perceived as less important for women. Therefore, even if they say, like talking about how they can membujuk suaminya, for example, it's still not going to happen because like education is still perceived as less important. Their benefit is still questionable. Second of all, this benefit of education is not exclusive under the side of the house because exactly we're going to tell you that after we get our own money, we can access education better. Why it can happen? Under our side, we can have like education in a better quality because with our own money, we can choose what education that we want to have. That suit on our interest, and we have that option because it's likely to happen because it's our own money. Then we can choose. We can choose to have the kind of education that we want. That's why we think that the benefits still bigger under our side of the house. Let's move to my extension in here. I think we only want to expand the benefit coming from OG in here. When OG talking about how it helped lowering dependency. And we say it's more than that because we say that campaigning for economic upliftment, it's not only about that, it's about exposing women to a lot of choices and options provided and making them can access that option at the end. As I already explained the logic of why through having like money women feel empowered, but CG come to the stage we talk about after effect of feeling empowered. We say women have the capacity to see more options and having the courage to try more things out from there what society has constructed them to be under our side of the house. Because right now, they are braver than before. They know they can survive with their own feet because of like the money provide them like a security feel to step out from the things that from the construction that has constructed by the society. But what we're trying to say is economic upliftment is the form of standing power to women, right? Because the problem in the current era is not they don't have the choices, it's about they don't have encouragement to utilize the option that provided, right? That's the reason why we think that the likelihood is clean under our side of the house. Yes, before that. Within your extension, can you please specify which women who actually going to enjoy these benefits that you talk about, how economic upliftment, on how cultural empowerment also exists? What kind of women? Which kind of women? We're going so clear about that. The actor that we're going to help is those who still like suffer in a patriarchal context, which is like the mom. Like domestic mom who rely so much on their husband. That's why we think that through that mechanism is clear, right? We say that in the status quo we have a lot of policy that help women. For example, like setting quota for women in parliament, setting quota in corporation. But the question is, do they can access that benefit? It's that's why we think that they only can access that policy. They only can manifest the benefit of this kind of progressivity if they have like the sense of security first from themselves and having like having that feeling of empowerment that we talk about. That's why we think that we're so proud to propose. I'm so sorry. Kamu komentar mah. Udah sampai namanya? Hah? Udah sampai namanya? Iya sih memang bagus di caseku. Takut. Enggak. Masih ada orang yang bisa diekstensi tadi. Berterima kasih Kak sama Ribatonya Kak. Kenapa? Terima kasih Kak sama Ribato tuh. Udah tunggu. Ribato Yohe. Oke. Yo, tak ini toh sebenarnya tadi. Sebenarnya harus jadi bilang begini. Karena dari awal nggak ada semua. Oke, bisa tanya. Tanya.
speech. 3, 2, 1. When we talk about the cause of feminism, we don't necessarily just talk about addressing the general issues that women face. We should also be talking about how within these among sections within these within the feminist cause should also be able to reap the benefits that would otherwise been addressed by the policies that we that have been proposed by this particular motion. So within that context, we also have to contextualize certain terms here, because when we talk about economic upliftment, it's more or less it more or less talks about a generalist cause, where it only generally addresses the main issue, which is going to cater more towards the majority of women. Whereas identity validation in this case would refer to solving or addressing issues that would also be faced by say more specific sections of women, such as those within the minority and so on and so forth. So within that context, we have to also reframe the status quo here. So the feminist movement is already large and widespread, as benevolently reminded by the opening government. Because in the 21st century, excluding that, previously prevalent issues faced by women, especially within the economic aspect, have already been addressed by companies and governments alike. Anyway, we have already seen how equal pay, gender quotas, equal work opportunities for women have already been implemented, so that essentially removes any urgency towards that piece. The problem with this predicament is that the problem has been addressed only largely in favor of women who are in the majority. Unfortunately, this does not necessarily apply towards women with marginalized groups. Marginalized groups, including women of ethnic or racial minorities, sexual minorities, such as those within the LGBT community, for example, are still essentially disadvantaged and left out from these reforms that have been reforms that have been implemented in the first place. So that is what we. So that is why we're going to be. That is why we think that this is more of an. We think that identity validation would be more or less an urgent prerequisite towards a general fulfillment of gender equality and so on and so forth. But few rebuttals then. Firstly, the government states that the prerequisite to solving issues faced by women is by improving the economy. Firstly, that prerequisite has already been achieved. Refer back to the status quo that we've framed. But secondly, it's not exactly the case, because OG still needs to explain why financial capabilities can be equally accessed by cross sections of identity, which won't happen under their side, as even among feminists, there is a social hierarchy. It doesn't explain how white women in the US are vastly more well off economically than, say, women of color, Mexican women or black women, in terms of their employment. Why policies such as protection towards sexual abuse or gender quotas within the workforce won't be directly applicable towards minority women in this case. So that is why that particular argument won't necessarily stand. But secondly, it's not going to be yes. Pertama, tidak ada segmentasi dalam mekanisme kami, berarti semua mendapatkannya. Kedua, ya kalau misalkan orang-orang kulit hitam dapat uang dan mereka punya uang untuk belanja dan lain-lain, ya mereka berdaya dong. Ya berarti masalahnya selesai. Okay, but the fact of the matter is, in the status quo, even with all of these reforms, you still have these women who are disadvantaged per se. So it still doesn't explain that particular aspect in general. But secondly, it's not. The government states that it's not going to be effective because gender equality is still not widespread. Well, that is exactly the point here. Why then would you point out, for example, when say the feminist movements are already powerful in the first place? So that's not going to be the standing in their argument.
So with that out of the way, we'll be providing to you extensions on why the status quo is enough. That is no longer requires economic uplifting as an issue to be prioritized. But secondly, why identity validation is a lot more urgent in this case to truly fulfill widespread gender equality. Opening opposition has already explained to you why it is important to strengthen women's mentality, but they have not necessarily explained to you how it's going to be advantageous towards women across sections, so women across minorities, and so on and so forth. So that is why we believe that we will be better. Our side of the house will be better in this case. So on the matter of why status quo is enough, this is already the case because, again, women are already in a better off position than they would have been prior to the prevalence of the feminist movement. So let's say in the 1950s, the only viable job opportunities they can take, aside from being housewives, are limited to essential work, for example, janitors, maids, or babysitters, etc. But nowadays, we now see women in positions of power. More advanced career paths are now available to women anyway, with equal pay, job benefits, and maternity leave, so on and so forth. There are now more female CEOs than otherwise would have been found in the 1950s. In the military, for example, there are far more women are now allowed to take on combat roles in the battlefield and so on and so forth. So it's definitely already applicable in this case. But moving on to why identity validation would be a lot more urgent in this case. Well, firstly, economic uplifting won't always work when it comes to widespread gender equality because firstly, again, see how unemployment is a lot more prevalent among women and minority. There are more Mexican women who are out of a job than white women. In ghetto areas, black women are more likely to be, say, unemployed compared to women in the majority, and so on and so forth. Secondly, in some cases, you still can't implement Western liberal ideas of feminism in various other areas. In conservative countries such as Indonesia, or perhaps in Saudi Arabia, it still wouldn't necessarily be applicable in this case because the values in those countries basically limit how women can approach job opportunities and so on and so forth. But thirdly, because of the fact that these Western feminist movements cater more towards, say, the majority, minorities would be more likely to be, say, discouraged from joining feminist movements. Either way, they would be more likely to approach, say, other minority groups. LGBT groups, for example, would be a lot more possible to advocate for LGBTQ women. So, in that case, under these reasons, we're very much proud to oppose. Enggak. bukan. Harus rekod. Iya, bentar. Tapi gimana? Kalau ada orang lagi. Karena serius mau anak siapkan decision. Oh iya. Ya, ayo. Decision. Gas, second lagi. Kayaknya habis ini mereka mungkin dulu keluar dulu setengah jam baru kembali lagi kasih verbal begitu ya. Kira saya tidak terbang. Maksudku ini. Wah. Atau kamu ini terlibat dalam deliberation, bisa tunjuk kayak tadi aku kasih treat Maria tapi this time si Naura. Actually kepo kak, kalian diskusi saja dulu. Iya begitu mau Sebelum WETN saja. Iya, begitu mau. Kayak kelompok. Ballot harus ada ballotnya jadi. Teman juga ini tau. Oh iya, mau kan balok. Iya, balok. Balok. Oke. Harus terima 2 POI nah. Okay, so I'll start my speech in 3, 2, 1. Okay, so both sides of the House realize that there has been progressive movements within the current status quo. It is not like we're currently living in Kartini era where the huge gap of disparities is very visible, right? Understand that we all agree to want to remove the paradigma within the society towards how woman is like. We want to assure that we want to remove the assumptions that people have towards women, right? Arifa has already told you how through these changes, we will have the ability to expand the job position within woman itself, and we'll also have the ability to make sure that women at the end of the day are able to achieve something that wasn't there before. So we think that we should prioritize
prioritize campaigning for economic upliftment in comparatively when you only try to like do the campaign towards identity validation. So I'm going to deliver my speech in 3 ways. Firstly, I'm going to do the engagement towards OO, then CO, then also the clashes and comparison within OG. So a few engagement towards OO then. OO here told you on how there's going to be a feminist movement should focus on removing such harassment that exists within the status quo. So a few responses to this then. One, OO has never provided to you the step-by-step that's going to be manifested under their side, right? They only mentioned how you will have the ability to utilize social media to promote the manifestations that exist under their side. But what do we need to underline is that these things already exist then. These types of movement already exist. But what happens in the current status quo is that these types of harassment also still exist, right? So in terms of like their side, in saying how like they're able to like maximize the use of social media, it's not going to be effective at the end of the day. Even if that's the case, right, on how like they can assure that the campaign that exists within their side will at least gain some exposure. They never told you on how they're going to make sure that the government, for example, will have the attention to do to expose to these types of like campaign. Secondly, they also told you on how women will be able to like gain this exposure. We think that their argument is not exclusive because these things could also happen under our side, right? Let's say you want to push women to get into a certain job. Then at the end of the day, what's going to happen is that we're at least going to get representation from a certain woman on how they're at least going to give exposure towards the society, on how like women at the end of the day are able to like and are capable to achieve certain things. Now moving on to my engagement towards CO. Yes. Okay, your side will generalize the problem and solution of all women, while the problem of women is distinct to one another. Women in Africa and India faces issues of sexual violence. Women work as a housewife, their option being undermined. Women in Arab, they cannot go out of their house without husband approval. All of this problem has no ties with economies. How do you respond to that? So the thing in our argument is that we're going to make sure that women have the ability to choose, right? Women have the ability to make sure that their options are available. What's going to happen under your side is what's going to happen under side opposition is that when you only focus on the campaigning within the identity of validation, those types of things are not going to be manifested. So moving into my engagement towards CO. CO told you on how like these types of like economic upliftment could not only be applied for like the women who are in the minority. Our mechanism and the wording of the motion is stated clearly. There will be community investment, right? This is to say they will get the benefit to their community itself. We don't understand what the problem of this minority community face under your state. No, thank you. You didn't state it, right? If it's about that they are being suppressed, we say that's unlikely when you don't have the power in the first place. When you don't have the community investment to make sure that you're able to like campaign these types of issue at the end of the day. So moving into my clashes on the effectivity in achieving the interests of the feminism movement itself. I think it's already been clear mentioned to you on how OG told you on how the feminist movement itself has its own essence, which is to reduce the paradigm that people has towards women. OO and CO here brings you a very strong case by saying how they have the ability to gain exposure within women itself. They make it seem as if this exposure could only exist under their side, right? So how did OG respond to this case? OG told you how through increasing the economic upliftment, you'll be able to reduce the dependency towards men. They also told you on how you'll be able to show that women are independent, and at the end of the day, they also told you on how women are capable to open such micro-enterprises jobs like UMKM, for example. However, what is then the difference between our side comparatively to OG? Arifa has already told you how we will hold the narrative for women to have a job. Why then this could be the winning case? One, let's say OG told you how they will have the capability to push women to work, right? To open OMKM, for example, to get a position in the workplace. What's going to be the long-term effect that the existence of like this type of policy under our side is that we're at least going to be able to like touch the exposure towards women, right? Then you also have the ability to upgrade their social mobility from blue-collar workers to white-collar workers. For example, you are a person who is a micro-entrepreneur, so you'll be able to like upgrade to financial manager, for example, within a huge company. This can be manifested because we prioritize the quality of education that's already been mentioned to you by Arifa. Secondly, OG told you how they're able to like reduce the amount of dependency that women have towards men. However, realize why this is important.
is that we want to make sure that women will also have the ability to make their own choices, right? Let's say you want to work at a certain place, right? But because you are very much tied with your husband, for example, you don't have the ability to make your own choices. So the difference here then within our case and OG is that we will also assure that women are open to more choices. That is that women are also have the ability to make in between their options. That's not going to exist within OO, right? So the additional extensions coming from both me and Arifa should be the winning case, because we have further explained to you as to one, why it's important in the first place, and secondly, why it enables you to get more exposure in terms of job position, and at the end of the day, you have the ability to compete in such wider environment in terms of job applications and whatnot. So in conclusion, to close this debate, we think that our argument will still stand at the end of the day, because we have provided to you as to why then from this job application or this economic upliftment, we'll be able to make sure that this exposure will be more wider, right? Because we are able to make sure that the dependency towards men doesn't exist. We'll be able also to make sure that women at the end of the day have the ability to make their own choices without having to think about their tightness with their husband or their boyfriend, for example, which this cannot be manifested in side opposition, because they only tell you on how there's going to be such identity crisis. But what happened in the current status quo is that people are already aware in terms of identity validation. It means that people are basically have the common logic, have the common knowledge on how they should not act within the woman, on how they should not act some sort of certain act towards women, which we are very much proud to propose. Rapi na struktur nu. Rapi na struktur speech-nya tadi. Lihatnya suaranya kreatif. Karena kreatif. Enak itu menulis. Oh iya. Eksplisit sekali ini adalah konkretnya apa? Bilang ini, banding ini, sampai gantiin sekarang. Saya nggak bisa deh. Saya suka-suka saya. Iya. Nah ini. Kenapa lagi? Komik strip lagi? Enggak kan? That's when I want to Okay. Speech will start in 3, 2, 1. Currently, we are in the fourth wave of feminism. The woman has evolved, and rightly so. To go back to the economic emancipation in the first wave in the past only harmed women, so proud to oppose. One massive clarification is that I don't think government team, and to some extent closing government government understand the debate. I think what a government needs to pay attention to the ultimate simple burden, which is the worst case scenario, because to be frank, they have only been talking about best case scenario, how segmentation is assumed to not exist. Why? Even in the worst case situation where you have to intentionally harm and sacrifice identity validity, it's okay to still prioritize general upliftment, which has never been explained by either OG and CG, therefore they can never win this debate. So, I think when it comes to opening opposition, there is a simple confusion. This debate is not an economic versus social issues, but let's be charitable to opening opposition and assume that social issues are prioritized by minorities. But there is no analysis as to why this is the case, how intersectionality means you prioritize social issues over economic issues. I think the biggest role of opposition that was never taken by opening opposition is to prove defending the validity of intersectional interest of a minority is something that you should never sacrifice. You will be the only one that prove to you the exclusivity of the harm under government bench. So couple of responses, but I'm going to respond to CEO first because they are highly repetitive. Only have certain unique ideas that I'm going to tackle quite fast. First, I talk about housewives and moms being prioritized. This is not important. Housewives and moms already manifest their positions and interests within the earliest wave of the movement. First and second waves of feminism are led by housewives and moms, and policies that were advocated within those early waves are within moms and housewife interests. Things like the right to enter workforce, equal pay, the right to vote, etc. Therefore, I don't think in a status quo where we are in the fourth wave feminism, moms and housewives is the type of factor that you need to prioritize.
Second rebuttal, they talk about mechanism of community investments. Who is going to invest? No analysis. Capital owners within society who does not have any sense of relatability and empathy towards these women have no incentive to vote, to donate. Third, self-communal development cannot exist because these minorities women don't have any capital. Third, they talk about the ability to make choices. Well, choices requires capital, minorities don't have that. That's why white women have more options in status quo when it comes to accessing jobs. They have better labor mobility in comparison to minority. Therefore, all of their uniqueness fall in this debate. So, all of their cases are similar to OG. I'm going to respond to OG, therefore I'm going to respond to CG as well. So, couple of rebuttals towards closing towards OG and CG. They talk about financial accessibility as a prerequisite of identity specific campaign. Couple of responses. First, not exclusive. Structural advocacy already exists, and the benefits already manifest. When we prioritize identity-specific campaign, it does not necessarily erase the already existing benefits. That doesn't necessarily mean gender quota and parliaments are going to suddenly disappear, or women's ability and permission to enter the workforce suddenly disappear. The burden of proof in opening government is to explain why financial capabilities are equally accessible through cross-sections of identity. No, social hierarchy within feminism unintentionally exists whether they like it or not. Because one, throughout the years, the people who hold positions of power within this movement are majority white. Therefore, any of policies that are conceptualized directly are about the issues of these types of women. They have no sense of relatability towards issues of the women. B, locations. Oftentimes, these marches, for example, exist in urban areas that are predominantly white owned. Slums areas who are inherently owned by black women doesn't necessarily expose to things like marches, etc. in the past. Third, the fundamental values of women are inherently within a spectrum because the cross-section of identity means you create an amalgamation of new interests and needs that are not catered. For example, trans women not being acknowledged as women, they are refused from entering female bathrooms or even banned from entering female divisions when they are athletes, for example. What they need is a complete destruction of masculinity and femininity and how gender and sex are being conceptualized within society, which is something that you cannot solve economically. Fourth, resource allocation are highly unequal because first, allocation of resources are primarily focused on issues that only affects the majority of women. This is because the quantity shifts the Overton window as to why certain issues are more important than the other that certain service movements need to prioritize. Fifth, access towards education as a medium to fight back against the internalized narrative that OG explains only dominated by women who have privilege to begin with, i.e. a minority who cannot have the medium to fight back against that internalized oppression means that they will always stuck in that cycle. Therefore, you need to prioritize them to begin with. No, thank you. So, the urgency, this necessarily negates the basis of Salam's argument because this proves the benefits are marginal to begin with, even if it does exist, but it does not necessarily exist because the fundamental basis of it is not factual. But second layer of this, we think that the urgency of feminist movement to talk about identity validity across states geographically exists in the sense to branch out towards other regions. This is because feminist movement already exists in the West for decades and already mature enough. Resource allocation mechanism exists, donors exist, public acceptance of feminism in the West exists, robust organizational experience already exists. Therefore, emancipation and empowerment have already been focused in the West, which is something that we need to branch out so that emancipation can be filled with women in other regions, like Africa, India, or in Indonesia, for example. There's urgency for you to take care of these vulnerable actors that have lived within the shadow. But why in this context, you need to prioritize intersectionality. First, to begin with, you cannot necessarily come into these countries with values and structures that are similar to the US, i.e. the liberal capitalist values. First, this does not meet the necessary interests of the women there because intersectionality means women who are Muslims have different interests than women who are Christian, for example, in the US. Second, in order to establish yourself and get public acceptance for your advocacy to begin with, or for your organizational movement to even exist in these countries, you need to have some sort of ideological compromise by a margin as a prerequisite for advocacy. Even if there is economic suffering, it is precisely marginalized groups are
that felt this economic suffering because economic adversity in the past have never trickled down to them. For all these reasons, we back to pause here. Ayo di restoran itu. Yang lantai 2 bukan? Atau kau ingat yang saya ini? Enggak. Yang di WC yang di bawah. WC yang di bawah, yang di dekat pintu masuknya itu. Iya. Di lobbynya tuh. Iya. Yang AS biasanya WC cewek toh. WC cewek beda. Itu cewek, ya. Beda. Kalau ada yang mau masuk bilang housekeeping.